Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Arfi. Saya berasal dari kelompok 1, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul akad bermuamalah. A. Pengertian akad. Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syarak. Syarat akad terbagi dua macam, yaitu yang pertama, A. Syarat umum. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ada 5 rukun akad, yaitu yang pertama, sihhat, yang kedua, objek akad atau mauqud alai, yang ketiga, para pihak yang berakad atau akidain, yang keempat, tujuan pokok dan kesepakatan. 2. Akad itu bukan akad yang terlarang, seperti yang mengandung unsur khilaf atau pertentangan, dilakukan di bawah ikrah atau paksaan, takrir atau penipuan, dan penyamaran. Yang ketiga, akad itu harus bermanfaat. Syarat khusus adalah adanya sebuah akad, syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad. Jual beli yang dilakukan di hadapan saksi dianjurkan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 202, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa pada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar, dan periksakanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktu, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil dari sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada tidak kerugian, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu, dan bertawakkallah pada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. B. Syarat sahnya akad. Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum dan yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah A. Al-akid, atau pihak-pihak yang berakad adalah orang persekutuan atau badan usaha memiliki kecakapan dalam melakukan. B. Sihhat, atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan qabul. C. Al-maqud alai, atau objek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak. D. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui syarak, dan tujuan akad itu terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat saya paparkan oleh presentasi saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akad. Jenis akad menurut tujuannya ada 2, yaitu akad tabaruk. Yang dimaksudkan dengan akad tabaruk yaitu akad yang untuk menolong dan mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Akad tijari yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan berdasarkan syarat dan hukum yang telah dipenuhi.
sari yaitu akad yang memenuhi syarat dan rukun. Akad pasyid yaitu akad yang semua rukunnya telah terpenuhi namun syaratnya belum terpenuhi. Akad batal yaitu akad yang dimana salah satu rukun tidak terpenuhi, otomatis syaratnya juga tidak terpenuhi. Akad menurut namanya. Akad bernama yaitu akad yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lainnya, seperti jual beli, pinjam mengganti, sewa menyewa, gadai, pemindahan uang, pemberian kuasa, dan sebagainya. Akad tidak bernama. Akad tidak bernama yaitu akad yang tidak diatur secara khusus dalam kitab-kitab fikih di bawah satu nama tertentu. Contohnya perjanjian, penerbitan, dan periklanan. Akad menurut kedudukannya yaitu akad pokok. Yang dimaksudkan dengan akad pokok adalah akad yang berdiri sendiri yang keberadaannya tidak bergantung kepada hal yang lainnya. Akad aksesoris adalah akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri melainkan bergantung kepada yang lain, suatu hak yang menjadi dasar dan ada dan tidaknya sah atau tidaknya suatu akad. Akad dari segi unsur tempo. Akad bertempo adalah akad yang di dalam unsur waktu merupakan isi dari perjanjian. Akad tidak bertempo adalah akad di mana unsur waktu tidak merupakan isi dari perjanjian. Akad menurut segi formalitasnya. Akad konsensual yaitu akad yang untuk terciptanya cukup berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa diperlukan formalitas-formalitas tertentu. Akad formalistis adalah akad yang tunduk kepada syarat-syarat dan formalitas yang ditentukan oleh pembuat akad. Akad real adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan adanya keterangan sebagai objek akad di mana terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Dilihat dari segi dilarang dan tidak dilarang oleh syarat. Akad masyru' adalah akad yang dibenarkan oleh syarak untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya. Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat seperti akad jual beli janin. Akad menurut dari pengikat yaitu akad mengikat adalah akad di mana apabila seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, maka akad itu mengikat secara penuh dan masing-masing pihak tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Akad mengikat atau satu pihak yaitu akad di mana salah satu pihak tidak dapat membatalkan perjanjian tanpa persetujuan pihak lain. Akad menurut dapat dilaksanakannya. Akad nafis yaitu akad yang bebas dari setiap faktor yang menyebabkan tidak dapatnya akad tersebut dilaksanakan. Akad mauquf kebalikan dari akad nafis adalah akad yang tidak dapat langsung dilaksanakan akibat hukumnya sekalipun telah dibuat secara sah, melainkan masih bergantung mauquf kepada adanya ratifikasi dan pihak berkepentingan. Akad menurut tanggungan kepercayaan bersifat ganda dibagi menjadi dua yaitu akad ad-daman. Akad ad-daman adalah akad yang menghilangkan tanggungan risiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya sekalipun sebagai akibat keadaan yang tersebut. Akad al-amanah adalah akad di mana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerimaan barang tersebut. Mungkin sampai sinilah yang dapat saya ucapkan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma Khairani dari kelompok 1, ingin menjelaskan bentuk-bentuk akad finansial. Mengenal bentuk akad finansial yang dikenal sejak awal penerapan syariah Islam di zaman Nabi Muhammad SAW
dan di mana para fuqaha pun menuangkannya ke dalam kitab-kitab fikih. Kesamaan dalam pengelompokannya dari para fuqaha tersebut dalam mengklasifikasi bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Jumlah dalam bentuk perikatan akad berbeda-beda, dalam rentang antara 12 hingga 38 macam. Abdurrahman Raden Aji Haki mengelompokkannya 38 bentuk akad, dan yang dimana pengelompokan akad tersebut terbagi 5, yaitu ada akad dalam jual beli, akad kemitraan, akad sewa, akad jasa, akad sosial. Yang dimana akad dalam jual beli itu terbagi menjadi 8. Ada salam, istisna, murabahah, bai al-wafa, bai bidhamanil ajil, bai inah, bai tawaruk, bai al-dain. Dan yang dimana akad kemitraan juga terbagi ada 5, yaitu bai mudarobah atau kirot, bai musyarakah, bai mujaroah, bai musakoh, bai mugorosoh. Dan di sini juga ada akad sewa yang terbagi menjadi 2, ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik. Dan di sini ada juga akad jasa yang terbagi menjadi 8, hawalah, wadiyah, ron, wakalah, kafalah, ju'alah, syuf'ah, dan sor. Dan yang terakhir itu ada akad sosial, yang dimana akad sosial itu terbagi menjadi 7, ada ariyah, korot, hibah, sedekah, hadiah, zakat, dan wakaf. Dan adapun produk bank syariah sebagai berikut: pendanaan, pola titipan atau wadiah, yad damana, bentuk produknya ada giro dan tabungan. Dan di sini juga ada pola pinjam atau korot, bentuk produknya adalah giro dan tabungan. Pola bagi hasil, mudorobah, bentuk produknya adalah giro dan tabungan. Pola bagi hasil, mudorobah, mutlakoh, dan mudorobah muqayyadah. Bentuk produknya adalah tabungan deposit, investasi, dan obligasi. Dan di sini juga ada pola sewa, yang dimana bentuk produknya adalah obligasi. Dan yang kedua ada akad dan produk pembiayaan, yaitu pola bagi hasil, pola jual beli, pola sewa, dan pola pinjaman. Yang dimana pola bagi hasil bentuk produknya adalah investment financing, dan pola jual beli itu mudharabah salam istisna, bentuk produknya ada trade financing. Dan di sini juga ada pola sewa, bentuk produknya adalah trade financing. Dan pola pinjam atau korot, bentuk produknya adalah dana talangan. Dan di sini juga ada akad dan produk bank syariah jasa perbankan, yang dimana pola lainnya wakalah, kafalah, hawalah, ron, ujar, dan sor, bentuk produknya adalah jasa keuangan. Dan pola titipan, wadiyah, yad amanah, bentuk produknya adalah jasa non keuangan. Pola bagi hasil, mudharabah muqayyadah, change, bentuk produknya adalah jasa keuangan. Dan yang terakhir itu ada sosial, yang dimana itu ada pola pinjam atau qardul hasan, bentuk produknya adalah pinjaman kebajikan. Yang dimana akad-akad dalam fikih muamalah tersebut telah diimplementasi dalam bisnis modern di Indonesia, semacam perbankan syariah, asuransi syariah, resuransi syariah, reksadana syariah, dan yang lainnya. Dan ada juga akibat dari bisnis syariah tersebut, lahirlah konsep akuntansi syariah yang mencakup
akuntansi piutang, akuntansi pembiayaan, akuntansi kewajiban, akuntansi investasi, tidak terikat, akuntansi ekuitas, akuntansi JIS dan korot. Dan di sini juga ada, saya ingin menjelaskan, di sini juga ada bagian E, itu ada juga tujuan akad, yang dimana tujuan akad itu maksud utama disyariatkan akad itu. F. Asas berakad dalam Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar, basis, dan fondasi. Fundamen atau alas dasar, bangunan asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Ada 7 asas berakad dalam Islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu asas ilahiyah atau asas tauhid, asas ilahiyah atau asas ketuhanan, bertitik tolak dari Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah, serta bertujuan akhir untuk Allah. Asas berakad dalam Islam terbagi 7 asas. Yang pertama itu ada ilahiyah. Asas ilahiyah ini tidak lepas dari nilai-nilai ketuhanan atau ketauhidan. Dengan demikian, manusia memiliki tanggung jawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya, karena segala perbuatannya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, asas kebebasan atau al-hurriyah. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah atau berakad. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian atau freedom of making contract, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Yang ketiga, asas persamaan atau kesetaraan atau al-musawah. Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa antar manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka, antara manusia dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karenanya, setiap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perikatan. Yang keempat, asas keadilan atau al-adalah. Istilah keadilan ini tidak dapat disamakan suatu perikatan. Yang keempat, asas keadilan atau al-adalah. Istilah keadilan ini tidak dapat disamakan dengan suatu persamaan. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun material, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariah Islam. Yang kelima, asas kerelaan atau al-ridho. Dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'khulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradin minkum wala taqtulu anfusikum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
Ayat di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan perdagangan hendaklah atas dasar sama suka atau sukarela. Yang keenam, asas kejujuran dan kebenaran atau as-sidik. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Yang ketujuh, asas tertulis atau al-kitabah. Asas tertulis dianjurkan bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut. G. Berakhirnya akad. Suatu akad dipandang berakhir apabila tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan atau kafalah, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan dari pemaparan materi yang ada di atas dapat kami simpulkan. Yang pertama, akad merupakan pertalian antara ijab dan qabul yang diberikan oleh syarak yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Yang kedua, secara garis besar akad itu ada kalanya sahih dan ada kalanya tidak sahih. Yang ketiga, perbankan syariah pada prinsipnya menggunakan akad-akad yang telah diajarkan oleh Islam seperti mudharabah, murabahah, pembiayaan dan lain-lain. Yang terakhir, para ulama membenarkan akad-akad yang sesuai dengan syariat agama dan mengandung kemaslahatan bukan kemudaratan. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Atas kurang kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih dari kelompok 1.